ngobrol apa kita? Ngobrol apa ya? Apa nih? Sebelumnya kamu yang undang saya apa saya yang undang ya? Siapa? Lupa. Siapa ketemu tadi? Ya, intinya kita pengen ngobrol-ngobrol. Terutama saya ya pengen pengen mengenal bulan lebih dekat. Dan sekarang alhamdulillahnya saya tidak perlu menunggu malam agar supaya ketemu bulan ya. Sore hari ini sudah bisa ketemu sama bulan. Nggak kiamat kok. Iya. Saya bulan ini kan saya belum pernah ngajar di kelasnya bulan, tapi kita pernah saya tahunya bulan ketika bulan ikut kayak forum komunitas hebat, dan saya tertarik untuk pengen tahu lebih jauh tentang bulan ini secara pribadi dan secara pemikirannya ke depan itu seperti apa. Boleh ya, kira-kira boleh ya? Boleh banget. Bulan ini kan percepatan. Sebelumnya nyangka nggak sih kalau kamu itu bakal masuk percepatan? Nyangka banget. Soalnya Nyangka ya? Iya, soalnya saya emang ngerencanain dari awal mau ikut percepatan. Karena buat saya hidup adalah tantangan. Kalau kita sudah bisa, kenapa harus ditunda-tunda? Kalau kita sudah mampu, kenapa harus diundur-undur? Like someone famous said, don't watch the clock, do what it does, keep going. Ya, artinya kamu sudah punya ambisi ya dari awal untuk gimana caranya untuk kamu sukses, dan salah satu pembuktiannya akhirnya kamu masuk di kelas percepatan ini. Jadi jarang banget loh anak yang ngaku dia nyangka bahwa dia bakalan masuk kelas percepatan, biasanya nggak nyangka. Dan memang itu positif sih, kamu punya ambisi yang positif di tengah kamu masuk percepatan itu sendiri. Nah, terkait percepatan ini, kamu bisa mengikuti langkah cepat di kelas percepatan itu, bisa mengikuti nggak? Bisa sih. Bisa ya. Bisanya karena apa? Karena memang kamu sudah memprepare dari jauh-jauh hari ketika di kelas percepatan saya harus gini. Apa baru kamu lakukan setelah kamu masuk? Sudah saya prepare sebelumnya, kayak misalkan kayak jadwal-jadwal yang harus saya siapkan, dilihat dari jadwal pulangnya, jadwal masuknya itu sudah saya siapkan dari Termasuk awal. sharing nggak dengan kakak kelasmu yang percepatan sebelumnya? Apa? Saya nggak terlalu kenal sih sama itu kakak kelas percepatan. Saya tahu program percepatan ini pun langsung dari gurunya, Bu Lili. Jadi kamu lebih sharingnya ke situ ya, di luar kamu mempersiapkan sendiri, kamu juga sharing-sharing dengan mungkin Bu Lili tadi ya. Ya, terkait dengan kelas percepatan itu sendiri sih, kan ini masa pandemi, dimana konsekuensinya kamu yang di kelas percepatan dan teman-teman termasuk kelas yang lain juga kan tidak ada pembelajaran di kelas. Itu kamu merasa diuntungkan atau dirugikan? Kalau untuk anak percepatan sih menguntungkan, soalnya kita sudah terlatih untuk dapat materi sedikit dan sisanya kita ngembangin sendiri. Tapi untuk anak reguler mungkin masih perlu mengembangkan diri. Jadi pesan aja buat kalian, kalau misalkan kalian pengen benar-benar bisa, kalian juga harus berusaha untuk bisa. Kalau misalkan kalian pengen bisa paham materi, maka kalian harus berusaha untuk paham materi. Kalian mau bisa paham materi atau enggak, kalian mau bagi waktu dengan baik atau enggak, kalian mau usaha atau enggak, itu juga tergantung dari diri kalian sendiri. Jadi intinya mungkin guru itu hanya kayak semacam memberikan fasilitator, motivasi, semuanya itu kembali lagi bergantung pada siswanya itu sendiri ya, gimana menyikapi kondisinya. Dan kamu karena sudah terlatih, sudah cukup siap ya menghadapi kondisi yang semacam ini. Karena saya juga tahu bahwa mungkin kamu juga, kita pernah sharing dulu bahwa kamu itu termasuk menurut saya orang yang nggak terlalu banyak dipusingkan dengan suatu kebijakan atau suatu aturan sih, dan kamu lebih berpikir gimana, langsung action gimana sih menghadapi kondisi seperti itu yang memang butuh siswa yang seperti itu sih, pandai-pandai kayak ambil keputusan, menyesuaikan diri dari sekian atau segala bentuk kebijakan atau mungkin aturan yang muncul seketika itu juga. Jadi gimana menyikapinya itu jarang loh ada siswa yang seperti itu. Luar biasa. Terus saya juga tertarik untuk cara belajar kamu di rumah. Untuk cara belajar kamu sendiri,
kayak gimana sih paling enggak untuk visi kamu sendiri sebenarnya? Kalau anak percepatan kan biasanya pulangnya jam 4. Nah, habis jam 4 itu pulang itu saya masih santai-santai dulu, nata-nata buku dan lain-lain. Terus habis itu habis maghrib saya baru mulai untuk ngerjain tugas atau ngeladenin hobi-hobi. Habis itu tidur sampai bangunnya itu dini hari biasanya, baru waktu dini hari itu saya belajar. Soalnya saya ini tipenya juga suka ketenangan, jadi nggak bisa kalau rame-rame belajar itu nggak bakal cepet masuk. Jadi lebih belajarnya sampai sore, kemudian belajar lagi setelah bangun tidur. Jadi untuk jeda waktu sore sampai menjelang tidur itu lebih ke aktivitas ibadah dan menjalankan hobi. Hobinya? Gambar ya. Gambar. Gambar sendiri itu memang kamu dari awal sudah memang dari bakat dari kecil itu sudah tahu atau mungkin akhir-akhir ini aja? Saya ini dari TK udah ikut lomba-lomba gambar, dan itu bukan dari diri saya, tapi guru saya yang nemuin bakat itu dari saya. Guru saya yang ngikutin saya lomba, dan saya nggak tahu itu kalau misalkan lomba terus tiba-tiba menang dan akhirnya ketagihan. Padahal background orang tua pun juga nggak ada yang Enggak sih. gambar ya. Jadi memang muncul ditemukan oleh guru TK kamu ya. Jadi di rumah mengisi waktunya itu lebih ke menyalurkan hobi menggambar itu. Baru benar-benar belajarnya itu dini hari setelah bangun tidur. Sampai pagi, sampai subuh atau ada tidur lagi? Tergantung mood sih Pak. Saya ini kan juga moody juga. Oh iya ya, kalau nggak mood berarti pokoknya yang menyesuaikan itu sendiri ya mood kamu. Kalau saya lagi mood itu pasti saya bakal ngerjain semaksimal mungkin. Tapi kalau saya lagi gak mood, ya saya kerjain tapi hasilnya nggak semaksimal yang saya mood itu. Kayak misalkan saya masih tidur nih, habis itu saya kebangun, saya pengen banget gambar, meskipun itu jam 12 malam saya bakal gambar apapun yang terjadi. Karena sudah mood Iya. itu tadi. Iya. Selanjutnya ini ya terkait dengan saya pengen memahami lebih jauh tentang percepatan itu sendiri kan kamu kan tahu sendiri bahwa percepatan itu akan ditempuh dalam waktu 2 tahun, dan kamu sekarang sudah menjalani kurang lebih berapa? 1 tahun lebih ya? 1 tahun lebih ya, kalau dari Juli tahun kemarin sekarang sudah September ya. Dan kamu tahu sendiri kan ini mungkin pengalaman yang berbeda ya, dimana bulan Maret tahun ini sudah pandemi, dan mungkin bisa jadi tidak hanya sampai akhir tahun, bisa kemungkinan sampai ajaran berikutnya. Dan itu kan konsekuensinya kamu bakal kalau dihitung-hitungan tidak sampai pembelajaran di tatap muka di kelas itu dengan bapak ibu guru atau ketemu teman-teman kan, kalau dihitung itu nggak sampai 1 tahun malah. Menyikapi itu gimana? Termasuk yang kayak semacam agak kecewa atau gimana sih menyikapinya? Biasa aja sih, tapi Biasa. lebih kecewanya itu ke sisi lomba-lomba yang nggak jadi. Soalnya kan saya suka banget lomba. Oh iya sih. Kan saya juga ngikuti IG kamu beberapa kali juga lomba daring ya, karena masa pandemi beberapa lomba, dan itu juga yang bikin saya wah, di tengah percepatan yang full, apalagi pandemi kan kamu harus memahami banyak sekali materi yang mungkin jarang guru juga. Daringnya itu kan juga bisa dikatakan nggak banyak kan, jadi saya bisa selebihnya kan kalian belajar sendiri kan, tapi di saat itu juga kamu masih menyempatkan diri. Kira-kira motivasi apa yang membuat kamu masih bisa sempat? Dan mungkin saya lihat jarang ada yang tipikal-tipikalnya kayak kamu ini, jadi sudah percepatan, sudah sibuk tapi masih belum. Jadi gini, dari dulu saya tuh udah kebiasaan ikut lomba kayak kompetisi, jadi jiwa-jiwa kompetisi lah. Saya pernah ikut lomba selain gambar nih, saya pernah ikut lomba baca puisi, cipta cerpen, pidato, speech, storytelling, kiroat, padus, pentas nari, olimpiade dan lain-lain. Tapi itu saya
lebih seringnya ke non akademik. Karena apa? Karena kan di sekolah kan sudah makan akademik banyak nih. Nah, jadi mikirnya saya tuh, saya harus membandingin sisi non akademik saya. Gimana caranya? Ya harus lewat lomba-lomba itu, biar saya tahu segimana sih kualitas saya sama orang-orang lain itu. Terus atas nama Kak Dinda. terus terus kan sekolah itu hanya bagi saya wadah untuk di tempat wadah dituangkannya pengetahuan dasar untuk diterapkan di lapangan, yang mana di lapangan ini juga diperlukan skill yang mumpuni. Jadi gak harus kita terpaku dengan sekolah saja, dengan akademik saja, non akademik pun juga harus ditingkatkan. Dan mungkin saya juga pernah nyampaikan di saat saya jadi pembina upacara, bisa mengibaratkan itu ketika kalian mengenyam pendidikan di sekolah itu ada 3 pilihan jalan yang bisa dipilih, yaitu jalan yang menurun, jalan yang menanjak, sama jalan yang mendaki. Menurun ya kalau misalnya kita hanya tuntas dengan remedi, masuk jarang, banyakkan bolos, itu kan berarti jalan menurun kan. Kalau mendatar itu mungkin ya standar-standar aja, kalian sekolah ngerjakan tugas sudah selesai pulang. Nah, yang jalan menanjak itu yang mungkin jarang sekali siswa yang menempuh jalan yang menanjak itu, dan kamu mungkin sedikit orang ya, sedikit siswa yang memilih jalan itu. Dan memang benar tadi yang kamu sampaikan ya, jadi kalau pendidikan di sekolah itu hanya mengantarkan pada ijazah, kalau bisa saya katakan hanya untuk mendapatkan ijazah. Tapi untuk pengalaman setelah hidup di sosial masyarakat itu, justru pengalamannya itu bisa banyak diperoleh dari kegiatan non akademik seperti eskul ataupun bahkan lomba-lomba tadi sih. Dan saya membuat saya kagum dengan kamu sih itu sih, kita jalan seperti ada game Latin kan pernah mengatakan non scholae sed vitae discimus, artinya hidup bukan untuk sekolah, sekolah untuk hidup. Ya, jadi itu yang membuat saya pun salah satunya juga mengagumi pribadi kamu yang sedikit siswa menurut saya yang punya punya prinsip hidup yang kayak kamu sih. Jadi keren menurut saya. Ya, selanjutnya nih saya pengen tahu tentang karakter pribadi kamu. Kayak semacam gitu nggak terkait dengan SMA ini ya? Kalau kamu termasuk yang pilih-pilih teman atau enggak? Enggak sih. Dan di sekolah itu sejauh mana kamu menjalin hubungan baik dengan teman-teman? Apa hanya termasuk yang gimana ya, kayak nggak mau interaksi kalau nggak diawali, atau mungkin ya seperti apa sih kalau sosialisnya di sekolah? Jujur atas ya, nama Kak Faris. dari sisi sosial itu saya kurang banget. Saya tuh lebih milih diem, habis itu orang lain yang mulai dulu percakapan sama saya daripada saya yang harus memulai dulu. Terus saya juga kayak misalkan pertemanan gitu jarang banget hangoutnya, susah diajak. Ya pernah tapi jarang, karena saya lebih suka asik sendiri, dari kecil emang kayak gitu Pak. Jadi nggak terlalu kurang lah di bidang sosial atau pertemanan gitu. Jadi nggak maunya memang kamu lebih nyaman sendiri itu memang, atau nggak maunya karena memang ada kesibukan lain saat itu, lebih ke arah memang nggak mood, atau mungkin nggak istilahnya itu bukan hobi saya sih itu, jadi saya nggak mau, atau memang pas tepat ada kesibukan? Dua-duanya sih kadang-kadang. Dua-duanya. Iya. Jadi memang suka ketenangan tadi yang, dan itu sampai sekarang ya jarang kayak hangout keluar sama teman. Ya, ini selanjutnya masa SMA ini ya. Masa SMA itu kan identik dengan, kalau kata bisa kasih di sekolah itu klise ya. Ya itu kali jadul banget lagunya. Ya, itu kan banyak kisah-kisah seru di sekolah, termasuk mungkin sisi cinta monyet lah. Kalau SMA itu cinta monyet ya. Kalau kamu sendiri SMA ini pernah nggak suka atau disukai sama seseorang? Ya pasti pernah lah Pak.
tapi Kamu sendiri memposisikan diri atau menyikapi itu gimana? dari dulu ya, apapun yang terjadi saya nggak mau pacaran. Nggak mau pacaran? Iya. Terlepas dari ada yang suka, terus kerja pasti nggak mau. Lebih fokus itu tadi ya, mengejar ambisi atau Selain mengejar ambisi, emang saya sendiri juga nggak suka kayak yang udah saya sebutin tadi, sosial saya tuh kurang banget rasanya. Kayak nggak suka. berarti kan bisa dirubah juga kan kalau misalnya ternyata dari sisi luar kamu itu kayak ada apa ya, kayak apa, ditekan bahwa ayo diajak keluar, atau mungkin Bisa sih. nggak bisa tuh? Bisa aja kan ya. Tapi sampai saat ini kayaknya kamu Lebih nyaman. iya, lebih nyaman untuk sendiri ya. Tapi pernah ada yang mungkin SMA terang-terangan kayak kan PDKT atau apalah istilahnya gitu, ada ya? Tapi kamu biasa. Kalau Ya. teman deket nggak apa-apa, tapi pacaran nggak mau. Teman dekat itu perannya gimana? Bedanya dengan teman biasa? Bu? Dekat. Bedanya dengan teman biasa? Saya ini kan jarang ya nge-save kontak temen gitu. Yang di-save itu ya cuman teman deket aja. Oh, jadi ukuran teman dekat kamu yang Yang ada di di-save. sini. Dan memang jarang. Tapi anak percepatan, anak 11 itu di save semua kan? Oh, enggak juga. Berarti ada yang bukan teman dekat ya? Iya. Unik, menarik. Ya, sekarang saya pengen tahu orang-orang di balik layar yang menjadi bagian dari proses pencapaian kamu saat ini. Paling nggak untuk kamu kan tadi ikut lomba. Ya, mulai dari TK sempat sudah gambar ya. Kalau lomba-lomba di luar itu ada nggak orang-orang di balik layar yang membuat kamu kayak menemukan menjadi bagian dari proses menuju ambisi kamu tadi, orang-orang yang berjasa? Sebenarnya dari dulu tuh saya nggak pernah ikut kayak public speaking. Cuman waktu SMP ada guru saya, guru bahasa Inggris, Pak Hendro. Dia itu yang ngikutin saya lomba speech. Padahal waktu itu saya nggak terlalu pinter bahasa Inggris lah, nggak benci, nggak suka, ya biasa aja lah. Tapi saya diikutin lomba, menang. Ya udah akhirnya keterusan gitu sampai sekarang. Pak Hendro ya. Kalau SMA ada nggak orang yang berpengaruh di jenjang SMA ini? Atau mungkin kamu kayak favorit gitu loh? Apa itu? Ini Pak Dista. Masa? Iya Pak. Apa coba alasan? Jujur nggak ini? Jujur nggak? Apa karena saya ngajak kamu ngobrol nih? Jujur kok. Apa? Alasannya apa? Salah satu lah. Apa? Kenapa coba? Padahal nggak pernah ngajar kan? Iya sih. Karena walaupun nggak pernah ngajar, tapi saran-sarannya itu mengangkat gitu. Lebay ini bahasanya. Kalau yang lain ada nggak? Pasti ada ya. Siapa ya? Kayaknya saya tahu kok. Saya pernah ada yang cerita. Iya ada. Ada ya? Ada. Ini buat Paknya. Lupa ya. Iya Pak. Iya. Tapi ya saya tahu lah. Tapi kenapa kok? Kalau dari sisi Pak ini yang membuat kamu juga kayak menjadi termotivasi itu kenapa? Soalnya kan Pak itu kan ngajar pelajaran yang saya nggak pintar akan pelajaran itu, dan ngejelasinnya tuh luas banget, jadi saya kayak wow pinter banget. Saya kan nggak bisa, jadi ya kayak keren aja di mata saya. Ya, jadi gini, saya juga termasuk yang juga punya pengalaman. Jadi memang paling nggak saya juga sekolah dulu ya. Jika kita kan kadang suka pada mata pelajaran tertentu, katakanlah kita suka banget di matematika, tapi ketika pada saat yang mengajar guru matematika saat itu menurut kita cara mengajarnya itu
kesulitan, maksudnya deliverynya kurang membuat kita nyaman, atau mungkin bahkan gurunya tidak menyenangkan, membuat pelajarannya itu tidak menyenangkan. Dan justru sebaliknya, ketika ada pembelajaran yang kita tidak suka pun, tapi ketika gurunya menyenangkan, deliverynya oke, kita juga malah bisa tertarik. Dan kamu pun contoh yang itu mungkin. Jadi kamu awalnya yang benci ataupun nggak tertarik, nggak suka, tapi karena gurunya menyenangkan, akhirnya pembelajarannya menjadi menyenangkan. Ya. Selanjutnya terkait masa depan sekarang. Kamu kan sudah prepare belum terkait nanti setelah SMA ini mau kemana? Saya pengen masuk kedokteran Unair. Kedokteran? Iya. Kalau nggak gitu ya arsitektur ITS. Arsitektur ITS, amin. Ya. Kenapa kok itu? Padahal di luar itu tadi, kalau saya bicara bakat dan minat kamu kan, kamu gambar itu hanya hobi. Terus juga kamu kan ikut event lomba tadi ada, dan kemampuan public speaking kamu itu menurut saya luar biasa. Dan itu juga bukan sebagai salah satu referensi untuk melanjutkan bagian dari pilihan untuk melanjutkan, atau kamu ada pikiran lain untuk memilih jurusan tadi? Kalau misalkan kayak kedokteran gitu kan punya ilmu pastinya, tapi kalau misalkan gambar itu saya masih bisa ngembangin sendiri, bisa dari lewat seminar-seminar, kursus-kursus dan lain sebagainya. Jadi saya bakal masih tetap jadi seniman, masih bakal jadi budayawan, tapi saya pengen jadi dokter. Nggak bisa gitu. Dokter itu yang membuat kamu kayak suka dengan dokter itu apa? Apa membantu orangnya atau apa? Membantu orang gitu. Tapi nggak takut ya dengan darah-darah gitu? Enggak sih. Enggak, Saya biasa. lebih takutnya kayak yang penyok-penyok. Penyok-penyok apa? Kayak daging-daging gitu loh Pak, yang beneran kayak mata gitu loh. Mas, penyal-penyal, Iya kayak lembek-lembek gitu loh Pak. apapun itu. Pokoknya Enggak sih, enggak semuanya, cuma beberapa aja. nggak tertarik masuk politik. Masuk politik tertarik nggak? Ada sih, cuman enggak sebesar dokter. Soalnya memang kalau saya perhatikan jarang sekali dari siswa-siswi itu ketika lulus yang SMA itu mengambil perguruan tingginya itu terkait dengan politik. Padahal menurut saya, termasuk kamu ini kan, menurut saya orang yang nanti ini pikiran, jadi sebagai guru itu mungkin kamu perlu tahu, jadi guru itu ketika sudah ngajar di kelas sebenarnya punya tahu potensi siswa-siswa mana yang kelak itu, wah ketika kita ngajar kita tahu oh ini pasti 5-10 tahun ke depan ini jadi orang berpengaruh. Termasuk saya menilai kamu pun jadi bagian dari salah satu, menurut saya loh, menjadi orang berpengaruh itu sih, apapun nanti profesinya. Tapi saya melihat pengen Pak, cuman apa ya, kayak lebih minat itu ya itu. ya artinya sebenarnya ranah politik itu ranah yang Tanggung jawabnya kan besar gitu ya Bapak. artinya sedikit banget anak-anak yang memilih jalur itu karena sudah kayak parno di awal gitu, kayak politik itu kotor dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada yang masuk pun orang-orang baik. Jadi saya pernah ngutip istilahnya salah satu tokoh ya, jadi memang korupsi dan sebagainya itu terjadi bukan karena banyaknya orang jahat. Korupsi ataupun hal lain yang negatif itu bukan karena banyaknya orang jahat, tapi orang baik yang memilih diam dan mendiamkan. Jadi sebenarnya banyak orang baik yang tahu, dan harusnya caranya gimana ya, ketika orang baik itu masuk ke ranah itu dan membereskan semuanya. Cuma memang jarang, sampai sekarang sih saya juga melihatnya jarang orang baik itu yang ambil ranah politik dengan menjadi kayak legislator ataupun apapun itu yang merubah tatanan yang sebenarnya di secara umum kan kita tahu bahwa masih banyak perubahan yang mesti dilakukan. Sebenarnya dulu juga saya pengen ada cita-citanya masuk politik, cuman itu kalau saya lihat kondisi Indonesia dulu, kalau misalkan terlalu riuh gitu loh Pak, nanti malah kalau riuh itu saya bakal masuk.
3 kata yang merupakan apa ya, target kamu ke depan. Jadi 3 kata yang menggambarkan 3 target kamu ke depan setelah lulus SMA lah paling nggak. Apa ya? Kok gitu sih kok? Iya, 3 kata. Bisa beda-beda, bisa dalam satu kalimat. SNMPTN, sukses, bermanfaat. SNMPTN, sukses dan bermanfaat. Iya. Pokoknya intinya cita-cita saya itu bisa berguna bagi siapapun dan apapun yang saya temui sekarang atau di masa depan nanti. Ya, jadi saya sangat tertarik nanti, mungkin saya pengen bincang-bincang kamu kan. Sekarang kan memang kita beda sekolah ya, saya kan sudah paling enggak tidak ngajar di tempat kamu, tapi paling enggak suatu saat saya pengen ketemu lagi seperti ini, dan entah itu 3-5 tahun ke depan, dan saya pengen tahu perkembangan kamu, dan tetap saya optimis banget bahwa kamu nanti akan jadi salah satu siswi berpengaruh di masa yang akan datang. Ya, mungkin ada apa ya, kayak closing statement atau mungkin apalah yang mau disampaikan. Ini untuk semua yang nonton ini ya, sebagai siswa saya ingin menyampaikan, don't ever stop learning because life is never stop teaching. Jangan pernah berhenti belajar karena kehidupan tak pernah berhenti mengajar. Ya, super sekali, luar biasa. Ya, terima kasih ya udah meluangkan waktunya Bulan. Mudah-mudahan nanti ada waktu saya ingin ngobrol-ngobrol lagi kayak gini, entah kapan begitu nanti. Dan paling tidak tentunya harapan saya kamu sudah jadi orang berpengaruh nanti. Terima kasih ya, terima kasih udah nonton videonya ya. Ada